Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Miao di sini. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul dan thumbnail video aku, jadi kali ini aku bakalan sharing ke kalian mengenai cara menghindari kecurangan di SPBU. So buat kalian yang penasaran sama videonya seperti apa, stay tune terusnya. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, buat kalian yang baru aja datang ke channel aku, terus belum subscribe channel aku, yuk buruan subscribe dulu channel Miao dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, seperti yang udah aku jelasin di opening tadi, jadi di video aku kali ini, aku bakalan sharing ke kalian mengenai cara menghindari kecurangan di SPBU. Karena banyak banget orang-orang di luaran sana, bahkan teman-teman aku sendiri yang masih aja naruh curiga atau mempunyai kayak ada salah satu SPBU yang dicurigai itu melakukan kecurangan. Nah, makanya di sini aku bakalan kasih tahu beberapa tips supaya kita tidak mendapatkan kecurangan dari pihak SPBU. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke tips-tips cara menghindari kecurangan di SPBU, di sini aku bakalan kasih tahu dulu atau aku bakalan kasih pemahaman ke kalian mengenai kecurangan-kecurangan di SPBU. Sebetulnya aku tuh gak bisa kayak memponis atau mengklaim bahwa SPBU itu selalu melakukan kecurangan, atau mungkin aku juga tidak bisa mengklaim bahwa SPBU tidak melakukan kecurangan. Karena dibilang nggak ada kecurangan, tapi sempat ada kabar-kabar atau mungkin berita-berita di televisi atau mungkin di sosial media dan lain sebagainya mengenai kecurangan di salah satu SPBU. Jadi aku gak bisa mengklaim bahwa SPBU tidak melakukan kecurangan, dan aku juga tidak bisa mengklaim bahwa SPBU itu selalu melakukan kecurangan. Karena pengalaman aku sendiri, pengalaman teman-teman aku, rekan-rekan aku selama kerja di SPBU itu aman, tidak ada niat untuk melakukan kecurangan guys. Jadi aku tidak bisa menyamaratakan semua SPBU, baik itu di daerah aku sendiri mungkin atau di daerah kalian, karena itu tuh bukan logikanya SPBU atau mungkin dari pihak atasannya atau mungkin dari pihak perusahaannya itu tidak akan dengan sengaja membuka atau melakukan kecurangan dengan sengaja gitu. Pastinya ada faktor-faktor lain, kayak mungkin ada operator yang nakal atau mungkin operator yang tidak bertanggung jawab yang melakukan kecurangan tersebut. Dan kita juga tidak bisa menyamaratakan semua operator itu melakukan kecurangan atau mungkin tidak melakukan kecurangan, karena itu balik lagi ke keimanan diri sendiri atau di keimanan masing-masing guys. Dan aku pun berpikir untuk kecurangan di SPBU yang dilakukan oleh salah satu operator atau mungkin salah satu karyawan yang akan merugikan dua belah pihak, bukan hanya dari pihak konsumen tetapi dari pihak perusahaan atau mungkin dari pihak SPBU. Dan yang aku ketahui atau mungkin peraturan yang sangat ketat di perusahaan saat ini aku kerja atau mungkin di SPBU saat ini aku kerja, ketika ada salah satu operator atau mungkin salah satu karyawan yang melakukan kecurangan yang ketemu di hari itu juga, maka detik hari itu juga operator tersebut akan pemutusan hubungan kerja gitu dari pihak perusahaan. Karena perusahaan tidak akan kayak membiarkan begitu saja bebas orang-orang atau mungkin operator yang nakal, operator yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan pihak SPBU-nya. Oke guys, kita lanjut aja ke tips-tips cara menghindari kecurangan di SPBU jika memang ada salah satu SPBU di daerah kalian yang mungkin bisa dibilang kalian curigai atau mungkin yang kalian tuh kayak yang heran atau mungkin aneh dari SPBU tersebut. Nah, gimana sih cara membuktikan bahwa SPBU tersebut itu benar melakukan kecurangan atau tidak gitu? Oke guys, kita lanjut aja ke poin yang pertama. Untuk poin yang pertama, ketika kita mau pengisian BBM khusus untuk kendaraan beroda 4 atau mungkin mobil, maka kita harus keluar dari mobil untuk melakukan transaksi lebih jelas. Nah, hal ini dilakukan supaya transaksi itu jelas, jadi antara konsumen dan operator itu aman, tidak ada miskomunikasi apapun. Oh, kita lanjut aja ke poin yang kedua. Untuk poin yang kedua, ketika sudah keluar dari kendaraan kita atau mobil, atau mungkin sedang melakukan pengisian di motor,
ketika mau pengisian BBM, pastikan kita melihat operator atau karyawan sedang melakukan perisetan nominal. Maka kita harus melihat kepada atau ke arah display tersebut. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kecurangan atau mungkin kecurigaan dari pihak konsumen terhadap operator. Jadi di sini sama-sama enak, operator enak karena SOP bisa tersampaikan kepada konsumen, terus konsumen juga enak karena tidak ada kecurigaan ketika mau pengisian BBM. Yaps, kita lanjut aja ke poin yang ketiga. Untuk poin yang ketiga, ketika operator sedang melakukan SOP atau menjalankan SOP yang selalu dilakukan ketika di SPBU, salah satunya yaitu penunjukan dari angka 0, maka sebagai konsumen kita harus melihat penunjukan dari angka 0 tersebut. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kecurigaan, kecurangan saat pengisian BBM. Nah, kalau kita sebagai konsumen melihat penunjukan dari angka 0 bahwa pengisian itu benar-benar dimulai dari 0, maka kecurigaan konsumen terus operator juga tidak akan ada celah untuk melakukan kecurangan. Jadi sama-sama enak, sama-sama aman ketika kita sedang melakukan transaksi atau ketika melakukan pengisian BBM. Poin yang keempat, untuk poin yang keempat itu poin final ketika sedang pengisian BBM, itu kita harus melihat sampai pengisian benar-benar beres, benar-benar sesuai dengan nominal yang kita inginkan. Oke guys, jika kalian sudah melakukan 4 tips yang aku kasih barusan, tapi masih aja kalian belum menemukan kecurigaan kalian dari SPBU tersebut, maka kalian bisa melakukan tambahan lain dengan cara meminta bon atau mungkin bill ketika kalian beres pengisian. Terus kalian juga bisa mengajukan keluhan kalian kepada pihak SPBU tersebut. Jika memang tidak ada respon atau mungkin tidak ada tanggapan dari SPBU tersebut, maka kalian bisa langsung aja telepon ke Pertamina-nya, yaitu di 135. Jadi di situ kalian akan mendapatkan respon dengan baik dari pihak Pertamina. Oke guys, jadi itu dia 4 tips cara menghindari kecurangan di SPBU yang aku ketahui. Buat kalian yang punya masukan apapun, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan selebihnya aku bakalan tulis di deskripsi apapun yang belum aku sampaikan. Oke teman-teman, segitu dulu ya video yang bisa aku share kali ini ke kalian. See you next video and thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.